kurun waktu itu, apakah Bunda Maria itu hidup 1000 tahun ya? Tapi saya pernah ada teman dari Umi Makassar itu pernah bilang gini, dia cuma nyeletuk, dia cuma bilang gini, orang dulu itu hidupnya lama loh. Tapi saya kayak terganggu dengan jawaban itu gitu, Pastor. Oke, Jadi bisa gimana ya? dijawab? Kalau menurut saya sih, kalau Kristen saya anggap berbeda. Oke, gini Mbak, ini saya menggunakan, terima kasih Bib, saya akan menggunakan bahasa yang mudah agar Mbaknya mudah paham. Jadi begini Mbak, di dalam Al-Quran ada ayat, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Wahai saudara perempuan Harun, itu diarahkan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Nah, kok bisa sih disebut saudara perempuannya Harun? Padahal jarak antara Sayyidah Maryam ya dengan Nabi Musa itu 600 tahun. Nabi Musa kan saudaranya Nabi Harun. Nah, sedangkan Sayyidah Maryam 600 setelahnya. Kok bisa dikatakan saudara perempuannya? Nah, ini menjadi polemik di kalangan teman-teman Kristen, seolah-olah ya, nah Sayyidah Maryam ini beda nanti berarti di Bible ketika dikatakan Maria ibunya Yesus dengan Maryam ibunya Nabi Isa berarti beda, karena penyebutan zamannya aja beda. Maryam di dalam Al-Quran sezaman dengan Musa, kan begitu. Nah, itu kurang detail sebenarnya, penjelasannya kurang maksimal. Begini loh, istilah ya ukhta Harun itu menjadi, ini jawaban saya ada dalilnya nanti ya. Istilah ya ukhta Harun, kita kalimatkan Harun dulu, kita kurung lafadz Harun dulu. Nah, lafal Harun ini maksudnya bukan Harun di zaman Nabi Musa, Mbak, bukan. Tapi ada orang baik, ada orang soleh yang kesolehannya mirip dengan Nabi Harun dulu di zaman Musa. Karena sama-sama orang baik dulu di kalangan Nabi Isa di daerah Bani Israel sana, di tanah Kan'an kalau kata mbaknya, kalau kata kita di daerah Syam, kalau ada orang baik maka disebut dengan Harun. Kalau ada anak nakal namanya anak Dajjal. Itu sebutan, Mbak. Kita kalau lihat ada seorang anak nakal nih, anak Dajjal, kan biasa tuh bilang seperti itu. Apakah dia beneran anaknya Dajjal? Kan enggak. Kan enggak, bukan anaknya Dajjal beneran. Nah, sehingga maksud ya ukhta Harun adalah wahai saudara perempuan orang yang soleh, yang kesolehannya saat itu dijuluki sebagai Harun. Hanya julukan, bukan berarti dia ada di zaman Nabi Harun beneran, bukan, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah istilah seperti ini juga ada di dalam Bible? Ada, Mbak. Misalnya Yesus dikatakan anak Daud. Bayangkan, Yesus dikatakan anak Daud, kan maksudnya bukan anaknya Daud kan, baik secara biologis maupun secara hakikat menurut Bible. Yesus di dalam Bible diterangkan dia keturunan Nabi Daud alaihissalam, tapi disebutkan anak Daud. Padahal anak Daud ini Salomo, Nabi Sulaiman. Anak Daud ini Nathan, ya, saudara abangnya Nabi Sulaiman namanya Nathan. Kenapa Yesus dia julukan anak Daud? Karena Yesus ini sebagai Mesias, Al-Masih, yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang nanti ceritanya dari keturunan Daud. Nah, makanya disebut anak Daud. Saya adalah anak Indonesia. Nah, apakah Indonesia punya anak? Kan enggak, itu cuma istilah. Begitu. Dalil saya mana? Ada di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Imam Ibnu Katsir. Dulu di Bani Israel kalau ada orang soleh, orang baik disebut dengan Harun. Makanya Sayyidah Maryam panggilannya saudaranya orang yang baik ini disebut saudara Harun. Bukan berarti Harun hidup sezaman dengan Nabi Musa. Begitu, Mbak, jawaban saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik Pak Ustadz. Ya, sudah lumayan saya lengkapnya. Jadi maksudnya Maryam itu saudara orang yang baik, orang yang soleh. Yang disebut Harun gitu. Harun artinya orang baik, orang soleh. Oke, baik. Boleh Pak Ustadz ayat Qurannya tadi
di ayat berapa ya? Oke. Itu Sampai buka di dalam surah Maryam ayat 28. ayat 28. 28. Ya ukhta Harun, wahai saudara ibunya wahai saudara perempuan Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki bagiya. Ayahmu bukan ayah orang jahat dan ibumu bukan pezina. Ini pembelaan Allah kepada Sayyidah Maryam, bahwa orang tua Sayyidah Maryam, Imran, saudara ayahnya Sayyidah Maryam, itu bukan orang yang toleh, bukan orang yang buruk, tapi orang yang baik. Dan ibumu, wahai Maryam, adalah bukan orang pezina. Ini pembelaan Allah ketika Sayyidah Maryam dituduh sebagai anak dari hasil zina, karena dia melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa kata Sayyidah Maryam, walam yamsasni bashar, tidaklah seorang laki-laki pun dapat menyentuh aku. Jadi Sayyidah Maryam itu sentuhan sama laki-laki aja enggak, sama laki-laki ajnabi itu enggak, tapi punya anak. Oh, berarti anak hasil zina nih, dituduh dulu oleh masyarakat, dituduh dia berzina. Lalu Allah membela bahwa wahai saudara orang yang soleh, ayahmu juga soleh dan ibumu juga bukan pezina. Begitu dibela saudaranya oleh Allah, dibela ayahnya, dibela ibunya, bahwa Sayyidah Maryam keluarga orang-orang yang baik. Begitu, Mbak. Ya, oke. Berarti intinya Sayyidah Maryam itu dari keluarga orang-orang yang lurus, orang yang saleh, saudara orang yang baik gitu ya, maksud maknanya. Oke. Makanya saya heran kalian, Mbak. Saya heran ketika melihat teman-teman Kristen itu yang pro kepada Yahudi, tidak pro kepada Islam. Kenapa? Yang menerima Sayyidah Maryam sebagai orang suci itu Kristen dan Islam. Yang menerima Yesus sebagai orang yang suci itu Kristen dan Islam. Cuma Islam menganggap beliau nabi, Kristen menganggap Tuhan. Yang menghina dalam fakta sejarah nih, yang menghina, mengkerdilkan, bahkan melaporkan ke orang Romawi sampai dieksekusi Yesus, itu orang Yahudi. Orang Yahudi, gitu loh. Makanya saya kadang heran ketika ada teman-teman Kristen justru lebih pro kepada Yahudi daripada kepada Islam. Padahal yang mengakui kesucian Yesus itu kita. Cuma bedanya kita menganggap beliau maksimal nabi. Yahudi itu menolak semua itu. Bahkan Yesus dilempari batu. Sampai disidang oleh Pilatus dan akan disalibkan gara-gara hasutan pimpinan-pimpinan Yahudi yang gak nerima kepada Yesus. Begitu. Gitu, Pak. Ya. Gitu, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, selamat malam. Saya pamit istirahat ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kak Imran. Siap. Waalaikum. Wa insyaallah hidayatullah waalaikum. Teman-teman muslim, sebaiknya jangan naik dulu. Ya, Edward. Silakan Edward, mau ditanya atau bertanya? Langsung to the point. Saya mau tanya. Ya, tanya apa, Pak? Kenapa kalau mau bersahadat kok pakai bersaksi, bukan keyakinan? Bersaksi. Kenapa? Seharusnya bagaimana? Karena kalau bersaksi itu kan harusnya hadir di sana waktu lihat langsung kejadiannya. Oh, oke. Kita jawab, Bang, ya. Ya, Oke, jadi ini sebenarnya cuma masalah bahasa Indonesia, Bang. Berarti Abang belum pernah lihat di kamus bahasa Indonesia. Bedakan antara menyaksikan dengan bersaksi itu beda, Bang. Kalau menyaksikan, ada mekan, berarti harus ada yang disaksikan. Itu, Bang, ya. Kalau mekan, berarti harus ada yang disaksikan. Kalau bersaksi, itu sinonimnya menyatakan. Saya meyakini, saya menegaskan, gitu, Bang. Jadi beda. Jadi kalau kalimatnya bersaksi, itu tidak harus ada yang dilihat. Karena kalimatnya bersaksi yang sinonimnya
saya menyatakan, menegaskan. Tapi kalau saya bilang begini, saya menyaksikan, nah berarti harus ada yang disaksikan, gitu Bang. Oh, penjelasannya begitu. Itu tidak masuk lah Ustadz. Kalau orang bersaksi itu kan sebenarnya kalau saya meyakini baru cocok. Kalau saya Nah, bersaksi, rubahlah kalau abang berat dengan kata bersaksi, rubahlah saya meyakini, gak apa-apa wes. ya tapi kan tidak cocok lagi dengan ayatnya. Kok ayat? Boleh. Boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Nggak harus pakai kalimat bersaksi kalau abangnya lemah dalam bahasa Indonesia, karena mungkin jarang buka kamus bahasa Indonesia, gak apa-apa. Gantilah, saya menyatakan, saya meyakini, gak apa-apa lah. Apa tidak sah nanti jadinya? Enggak, sah Bang, sah. Soalnya itulah yang sering disangsikan gitu loh. Takutnya kita jadi saksi dusta kan gitu. Iya. Ada lagi? Bang? Itu aja. Terus yang tadi masalah Maryam tadi itu kok saya belum masuk ya. Kok bisa Harun dengan yang dijelaskan tadi itu? Karena sebenarnya itu kan beda ya, jauh beda. Coba abang ulangi keterangan saya tadi, gimana saya menerangkan, coba. Kok kata Harun itu kok orang baik, itu saya bukan nama itu. Bukan, itu julukan Bang. Ya, sedangkan Harun di dalam Alkitab itu kan tidak baik-baik juga dia orangnya. Oh, kalau di Apa Alkitab abang pernah- semuanya jahat Bang, bahkan Yesus pun jahat di Alkitab. Apa abang pernah baca? Kenapa Pernah. kok bisa Harunnya jadi orang baik di situ? Iya. Ya makanya saya tanya itu apa itu nama atau itu hanya apa namanya terjemahan bebas dari Pak Ustadz ini. Kan saya kasih data tadi di tafsir Iya, tapi kan seperti itu. tafsir itu kan Harun itu apakah artinya baik? Bukan Bang. Kalau ada anak-anak nakal, sering kita mengatakan anak Dajjal. Nah, apakah Dajjal itu sebuah jabatan? Enggak kan, nama seseorang yang disematkan karena sama kenakalan ini bahasa sastra sebenarnya. Kalau abang lemah dalam bahasa Indonesia, ya wajar abang lemah juga dalam sastra, begitu. Ini kayaknya terjemahan bebas saja kalau saya lihat itu bukan seperti itu. Abang pernah belajar sastra? Abang Ya, pernah karena belajar saya kalau bilang artinya dalam bahasa Arab itu Harun memang baik atau nama? Abang belajar bahasa sastra nggak sih? Tidak, saya tanya yang itu aja, jawab yang itu Oh aja. ya wajar, karena KBBI aja kan abang tadi gagal paham kan. Jadi apalagi tema ini lebih bersaksi aja abang bisa nggak tahu loh sinonimnya apa. Dengan menyaksikan aja abang sudah salah paham gitu loh, apalagi Nah itu kan berarti yang salah paham Ustadz loh sebenarnya. Ya, Orang bersaksi itu dalam hal apapun, mau menyaksikan atau bersaksi, dia kalau katakan saya, berarti dia hadir gitu loh. kata Kita siapa? harus belajar lagi. Loh, Kata siapa? kalau saya bilang saya bersaksi ya kan, berarti saya bersaksi itu saya hadir. Coba Gitu dibuka loh. bang kamus KBBI-nya bang, bersaksi bang, apakah harus ada yang disaksikan? Coba dibuka bang. Enggak, gini, coba Buka pakai terjemahkan literasi aja. aja biar ketemu bang siapa yang pakai rujukan, siapa yang pakai akal cabang pribadi gitu loh. Coba saya minta abang ya, abang kan ada yang bilang di bawah ini pendeta nih katanya. Saya pengen tahu kelas pendeta ini bahasa Indonesianya lulus apa tidak gitu loh. Coba abang sekarang buka kamus Enggak, KBBI. dari Kamus KBBI-nya itu Quran kalau aja. mengatakan saya bersaksi, apakah harus ada yang disaksikan? Coba dibuka bang. Hah? Mau saya bersaksi ya, kalau kata saya berarti saya harus Enggak, iya ada pakai di data. waktu Bang. itu. Jangan pakai asumsi. pakai Saya data. Coba ya, dibuka. bukan Saya itu pengen bukan tahu. asumsi. Iya, Sekarang coba saya bersaksi, datanya abang ya. mana? Datanya abang Saya mana? bersaksi tentang apa? Tunggu Ustadz pelan-pelan. Saya bersaksi tentang apa? Kan tadi tentang Muhammad. Berarti kan saya harus ada dong.
Kalau bersaksi itu ada kelanjutannya, kan ada. Ya, itu pendapat abang ya, pendapat abang ya. Bukan pendapat. Itu Ya. kan memang Buktinya abang nggak bawa literasi. Loh, Bukain aja Saya Ustaz, pakai- KBBI-nya bukain biar dia Coba, coba, lihat. ini ya, ini ya. Oleh. Saya itu buka ya kamus KBBI ya. literasi Saya buka kamus KBBI. yang Biar dipakai kita lihat Ustaz. semua teman-teman ya. Biar kita lihat Coba. semua bahwa Diam Bapak dulu ini Bang, diam dulu biar dilihatin ininya. Kamusnya. ya, kita buka ya teman-teman ya. Biar Bapak ini apa ya? Biar tahu lah gitu ya. Maksudnya Biar diedukasi sedikit. iya, kayaknya ada lemah Bapak bahasa Indonesianya ini. Mana? Tunggu dulu. Kok Bukakan. lemah. Nah, Anda sendiri nggak bisa buka. Orang udah bantu buka kok ngalangin. Nih, Pak. Kita mau buka Jangan gitu dong. ini ya. Yang gitu gimana kan? Ya makanya. Supaya bisa belajar lagi. Ya. Coba. Bentar. Ini ya, saya bukakan. Nih ya, kalau kita buka, semua Google sama Pak. Ini, tar saya taruh di sini. Nih. Ya, 54 sinonim kata bersaksi. Sinonim bersaksi: 1. Menyungguhkan. 2. Memastikan. 3. Itu, Membenarkan. 4. Menanggung. 5. Menasdikkan. 6. Menegaskan. Saya menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Coba Bapak sekarang buka data Bapak, coba. Mana ada Nah, amal itu aja bersaksi sudah- itu harus ada yang Itu disaksikan. sudah jelas. Orang bodoh juga bisa itu ngerti itu kamus itu. Makanya saya bilang kalau bersaksi, saya bersaksi tentang ini. berarti Saya kan sudah pakai hadir. data Pak. Sekarang gantian dong, Bapak. Iya. Mana Ya datanya? itulah data yang dipakai Ustadz, itulah sudah jelas mendukung data pertanyaan saya. Iya, coba dibuka Pak. Saya pengen Yang gantian. tadi yang Ustadz buka itu sudah benar itu tadi. Menegaskan. Berarti kalau yang kalau saya Bukan tadi menegaskan yang apakah harus ada yang kata-kata dilihat? di depannya. Kata-kata di depan tadi banyak itu. Gimana? Makanya Beres orang ini berarti. kok nggak ngerti? Kok yang kurang belajar di situ berarti? Sudah jelas menegaskan berarti kan saya hadir. Jadi tidak perlu lagi di Kalau saya diputar. menegaskan apakah harus ada saya yang dilihat? menegaskan. Loh, jelas loh. Kalau masa kamu menegaskan tanpa tidak lihat, memang kamu nujung, alih nujung. Waduh, Kamu dukun. Sepertinya lemah bahasa Coba saya nanya ke Ustadz. Saya menegaskan. Enggak, saya tidak pengen tentang ditanya ini. lagi karena itu sudah pertanyaan. Saya pengen tahu versi Bapak. Aduh. Dalil Bapak mana? Coba. Itulah saya balik. Bapak bilang, Pak Ustadz bilang saya lemah bahasa Indonesia. Udah lah, Gus. Padahal yang lemah Pendeta gak Di lulus situ yang bahasa lemah. Indonesia nih, Gus. Kita pakai data. Kalau sejarah, nah itu kita menyatakan sejarah itu benar. Apa kita harus hadir di sejarah itu? Ininya gimana tuh? Coba. Susah itu. Ya kan? Gimana, Bun? Begitu kan? Sejarah kayak sejarah. Sejarah itu kan barang yang sudah lalu. Tapi kita meyakini sejarah itu benar. Nah, apakah kita harus hadir di sejarah itu? Di kejadian waktu masa lampau? Nggak ini. Susah kalau ngomong sama orang bahasa Indonesia aja tidak lulus. Suruh pasang gigi dulu lah. Pendeta itu yang lancar kan cuma perpuluhannya. Kalau ilmunya gak pernah lancar. Itu dia. Pendeta nggak tahu bahasa original, malu. Kasihan Tad, sampai jam 12 Tad. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Your total is gonna be 655. Sekalian pengumuman ya. It's gonna ask you. You have to do it. It's gonna ask you a question and tap or answer. Perfect. Thank you. Jimmy Muslim apa Kristen Jimmy? Here you go. A straw for you.
Kristen. Silakan mau bertanya atau ditanya, silakan tuh Ustadz Wapi narasumbernya. Sama bertanya. Mau nanya apa bang? Iya, pertanyaan saya begini, Muslim itu bilang nggak apa? Seperti Kristen khotbah apa namanya? Ceramah, iya. Saya beberapa kali ikut ceramah ustadz di YouTube, di TikTok, bahwa memang saya tidak pernah baca Al-Quran. Tapi saya dengar lewat ceramah-ceramah itu bahwa tadi Ustadz Wafi sudah baca dalam Quran itu tentang Muhammad itu mendapatkan wahyu ya di dalam goa, mendapatkan firman dalam goa ya. Iya, terus? Ya benar, itu pertanyaan saya begini. Karena di dalam Alkitab itu firman tuh diturunkan lewat Tuhan turunkan sendiri kepada Nabi Musa itu di atas gunung. Kenapa firman diturunkan di dalam goa? Jangan-jangan sampai itu katanya itu malaikat Tuhan. Jangan sampai itu malaikat iblis. Karena saya mau bertanya, itu ada saksi di sana tidak? Kan pasti itu Muhammad sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengimani bahwa itu firman Tuhan dari Tuhan? Jangan-jangan sampai itu iblis, setan. Tetapi yang firman Tuhan diturun di atas gunung itu Tuhan sendiri, Allah sendiri, Yahweh sendiri. Kalau misalnya ada orang yang bertanya gini bang, bagaimana cara membedakan yang datang di gunung itu Tuhan atau iblis? Gimana cara membedakannya? Itu Tuhan sendiri dalam firman Tuhan itu tertulis. Iya, itu. siapa tahu kan iblis juga yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Gimana kalau gitu? Tuh, karena di dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu iblis itu dalam kitab Roma itu iblis itu disimpan di dalam gua-gua yang gelap. Jangan-jangan sampai iblis. Aduh, Ustadz terlalu tinggi ilmunya ngadepin orang ini. Jangan-jangan sampai ada iblis itu disimpan, iblis itu yang disimpan dalam gua yang berjumpa dengan dengan Muhammad, menyampaikan. Saya masuk sedikit boleh Ustadz? Saya masuk sedikit. Iya bun. Oke. Anda bilang tadi di Roma berapa? Roma tahu nggak itu siapa yang bikin? Itu perkataan Allah, perkataan Paulus. Paulus itu kan firman. Jawab saya. Paulus firman. Iya, Paulus itu kan diwahyukan oleh Allah sendiri diwahyukan. Dari mana ada ini ya bahwa Paulus menerima wahyu dari Allah, dari Bapa apa dari siapa? Diwahyukan. Wahyu itu artinya dapat hikmat dari Tuhan. Ya mana buktinya mana? Buktiin dong. Kalau di Al-Quran kan jelas buktikan bahwa Bapak memberikan wahyu sama Paulus. Kasih unjuk dong dalilnya. Loh lah, wahyu firman Tuhan itu datang ketika wahyu ya mananya buktikan. Ketika Paulus bertobat ketika jumpa Tuhan di pintu Damsik itu. Jumpa Tuhan apa jumpa iblis? Alah lo itu Bapak pertanyaan bertemu apakah itu kan ada kesaksian, ada saksi di sana. Ada saksi di sana, tetapi Muhammad kan tidak ada saksi. Nanti dulu, jangan Muhammad nanti dulu. Paulus dulu. Paulus itu buktikan bahwa dia menerima wahyu. Itu kan pertanyaan saya, ini pertanyaan saya. Ini kan saya yang bertanya. Makanya saya kasih tahu, Roma itu Paulus yang bikin, bukan dari Yesus. Lalu saya bertanya sama Yesus itu berbeda sekali, Bang. Dalam goa itu ya buktikan mana buktinya? Tunjukin sama saya ada dalilnya. Muhammad yang bikin kan? Tunjukin. Aduh, tidak Muhammad yang bikin kan? Lanjut Ustaz. Saya nggak sabar. Muhammad yang bikin kan? Gini aja Bang, kita ngobrol santai aja ya, jangan usah ngotot-ngototan ya. Gini Bang, yang menjadi saksi di goa itu ada dua oknum. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat Jibril. Apakah itu gak cukup Bang?
ini kan kesaksian Muhammad. Itu kesaksian Muhammad, tidak ada orang yang tahu di sana, Pak. Oke, berarti harus Tidak ada yang orang tahu di saksinya. sana. Harus ada orang saksinya. Iya. Ya, hukum yang sah itu ada dua saksi orang, saksi nyata di sana. Oke, gini bang. Kalau abang Dua saksi tambah pelaku tambah dan itu sudah berapa orang? Tambah dengan apa? Dengan hakim sudah berapa orang? Kan sudah lebih dari 2 orang, 3 orang. Oke, tunggu dulu bang ya. Itu kan Kalau memang abang itu hukum yang sah. Hukum yang sah itu bang, gantian lah ngomong, itu panjang banget ngomongnya. Oh iya, sudah silakan. Iya, kalau abang menuntut kita sebagai umat Islam sih, kita sudah menjawab. Saksinya adalah Allah. Yang kedua malaikat Jibril. Abang ternyata nggak puas, harus ada saksi manusia nih. Oke, akan kita komparasikan bang. Yesus itu mengatakan, cukuplah Bapak yang menjadi saksi atas diriku bang. Itu Yesus ya yang bilang ya, bukan saya ya. Yesus mengatakan, cukuplah Bapa yang menjadi saksi atas diriku. Salah satunya, Masya Allah, terima kasih Bunda Mila. Salah satunya, abang coba buka Yohanes 20 nomor 25. Yohanes 10 nomor 25. Yesus mengatakan begini bang, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya, kata Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Bapak cukup menjadi saksi atas Yesus, gak perlu orang lain. Dan terbukti bang, di setiap Yesus dapat firman gak ada saksinya. Ketika Yohanes 17 nomor 8 misalnya, Iya, begini. segala firman yang Begini, telah kau Pak Ustaz. dulu bang, gantian lah. Tadi saya dengar bang, enak banget. Sepanjang. Jimmy, ini saya. Panjang. Santai, abang dari tadi panjang, saya gak motong lu. Diam dulu Jimmy. Gak bener. Silakan, Ustaz. Nah, Yesus setiap kali dapat firman dari Tuhan itu nggak ada saksinya, nggak ada saksinya. Satu, ya, contoh nih ya, di Yohanes 17 nomor 8 bang. Yohanes 17 nomor 8, buka bang. Segala firman yang telah engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Ketika itu siapa saksinya? Nggak ada bang. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu nggak ada satupun saksi yang menyaksikan Yesus boleh dapat. jawab? Tunggu Saya boleh dulu, jawab? sabar dulu. Tadi kan masuk Santai juga nggak ada. Bang. Sabar dulu, Kok abangnya jangan tantrum. kepanasan sih? Jimmy, sabar dulu. Lanjut, Tad. Sabar dulu, santai bang. Itu ya, nggak ada saksinya. Banyak bang. Contoh lagi, ketika Tuhan berkata di dalam hati. Bayangkan, ketika Tuhan berkata di dalam hati, siapa saksinya itu? Ketika berkata di dalam hati, kan tidak ada saksinya bang. Nah, abang memberatkan pertanyaan tajam kepada Islam, tapi padahal di dalam kitab abang banyak sekali ayat-ayat yang nggak ada saksinya bang. Sekarang saya misalnya sama-sama nggak ada saksi bang, kenapa abang menyangkal Islam, tapi abang tidak bertanya tentang Bible abang sendiri? Ketika Yohanes 17 nomor 8, yang dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya Yesus dapat firman ketika itu? Gak ada. Coba bang, dijawab bang. Iya, saya jawab ya. Bang bilang, mengapa saya tidak bertanya tentang Yohanes? Nah, mengapa Yesus bertanya kepada mereka seperti itu? Yesus sampaikan kepada mereka seperti itu karena Yesus itu firman sendiri. Yesus itu Allah sendiri. Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu manusia Tuhan. Tuhan yang dan manusia menjadi Tuhan. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau Bapak dulu mereka bilang Yesus itu memang dia itu membuktikan dia Tuhan, dia mengatakan bahwa Allah itu menjadi saksi saja. Karena dia itu Tuhan. Dia memang dia jarang dia mengaku Tuhan di dalam Alkitab ketika dia ada dalam penginjilan itu. Oke, sudah bang. Iya, justru itu dia itu menyatakan bahwa dia Tuhan. Kan Bapak dong sendiri sudah akui Sudah belum, Bang? dalam kitab Yohanes itu. Oke, cukup. Silakan Ustaz Wapi ditanggapi.
Oke, berarti abang standar janda ya, standar ganda namanya. Karena begini, Standar ganda. padahal pertanyaan abang tadi simpel loh. Pertanyaan abang itu, kenapa Nabi Muhammad ketika mendapatkan firman, ya, itu tidak ada saksi. Giliran Yesus nggak ada saksi, abang bilang dia manusia Tuhan. Bang, Yesus itu memiliki pangkat yang sama dengan Nabi Muhammad. Apa? Utusan. Ingat, Beda, Yesus beda. itu punya titel utusan, Nabi Muhammad juga punya titel utusan. Nah, yang namanya utusan, Bang, pasti punya Roh Kudus, Bang. Yang ngomong bukan Utusan saya. dari bumi. Itu Muhammad itu utusan dari bumi, tapi Yesus ini utusan dari surga langsung. Tunggu dulu, Bang. Abang kok nyela-nyela Salah, terus Bang. ketika saya ngomong? Abang kan sudah ngomong tadi kan. Iya, silakan silakan. Iya, Saya jangan. mau bicara pendek-pendek saja toh. Sabar, Tidak banyak. sabar, Iya, sabar. jadi- Ini belum dulu, aduh, stop dulu. Jadi Sabar kita dulu, itu- Ustaz Wapi bicara dulu. Iya. Silakan, Ustaz. Jadi kita itu diajari akhlak di dalam Islam, Bang. Ketika orang berbicara, dengarkan dulu itu. Bayangkan, Bang, Yesus ngomong dipotong-potong sama muridnya, Yesus pun marah, Bang. Gitu. Nah, jadi tunjukkan abang itu Kristen, agama kasih. Jadi ketika saya mendengarkan abang dengan seksama, abang juga harus mendengarkan saya secara seksama, gitu, Bang. Katanya abang agama kasih, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok nggak dibuktiin? Kan begitu, Bang. Nah, Bang, kalau alasan Yesus itu Tuhan, berarti kan pengakuan Yesus sendiri, berarti kan agak ada saksinya. Kan sama seperti tadi abang bertanya kepada saya, mana saksinya? Loh, saya kan bilang Allah dan Malaikat Jibril. Ya itu kan berarti pengakuan Nabi Muhammad sendiri berarti. Kalau saya kembalikan pernyataan abang bisa. Berarti Yesus selama ini ngaku-ngaku berarti. Karena setiap dia dapat firman gak ada saksinya, Bang. Andaikan ada ketika dia dapat firman nih, firman jatuh kepada dia nih. Wing, biar seperti cahaya misalnya. Tidak kayak gitu. Nah, misalnya Tidak kayak ada gitu. saksi nih, wow, berarti keren, Bang. Wah, berarti dapat firman beneran nih. Nah, kalau sama-sama seperti itu, saya kembalikan omongan abang. Berarti selama ini Yesus itu cuma ngaku-ngaku saja, ngaku utusan, ngaku begini. Karena nyatanya sampai detik ini tidak ada satupun yang menyaksikan dia mendapatkan firman, Bang. Begitu, Bang. Coba dijawab. Yesus itu bukan dapat firman, Bang. Yesus itu firman itu sendiri. Yesus itu firman itu sendiri. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah? Dan benar belum, Pak? Saya belum selesai. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia itulah kebenaran. Dia adalah itu hidup. Dia itu adalah jalan itu sendiri. Dia itulah tujuan itu sendiri. Mengapa dia mau mengatakan harus saksi? Oke, saya jawab, Bang, ya. Ini, Bang, ya. Perhatikan. Kalau dia tidak butuh firman karena dia adalah firman itu sendiri. Nah, ini Abang dibantah sama Yohanes 12 nomor 49 dan 50, Bang. Apa kata Yesus di sini, Bang? Ini ayat 49 ya, Yohanes 12 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti nunggu firman dulu. Nah, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Nah, menggunakan kata pasif. Kalau yang difirmankan berarti dia dapat firman. Maka aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapa ngasih firman ke Yesus dulu begitu, bukan kata abang. Abang ini ngawur jawabannya, gak punya data. Jadi dapat firman, dia dapat firman karena beliau Yesus ya, orang mulia beliau ini ya, tidak akan berani ngomong sebelum dapat firman. Difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi dapat firman dulu dia. Siapa saksinya ini setiap dia dapat firman? Kan tidak ada, berarti kan selama ini pengakuan pribadi berarti. Begitu abangku. Coba bantah pakai data, Bang. Iya. Saya mau jawab ayat itu. Iya. Ayat itu dia mengatakan bahwa
aku tidak bisa berbuat sesuatu dari diriku sendiri, ya. Artinya apa? Nggak gitu kalimatnya Bang, jangan dirubah-rubah Bang. Iya, iya, maksudnya saya tidak baca sini karena saya ini kan tidak di Alkitab. Buka dulu Alkitabnya lah, jangan dibuat-buat, nanti kamu menyalahi perkataan Yesus. Ini saya kalau keluar nanti ini karena saya di tempat usaha nih jadi. Gimana sih Abang? Malah diskusi tidak pegang Bible. Masa saya yang malah pegang Bible? Iya, maksudnya ini saya pakai HP 1, kalau ada HP 2 saya bisa buka. Ya belilah Bang. Kalau HP 2 saya bisa buka lagi nih. Nah, jangan disimpulkan gitu karena kalimatnya nggak begitu Yesus. Jadi Abang baca di itu, saya dengar. ya, saya baca lagi Ayat ya. aja, yang ayat itu aku tidak dapat berbuat itu bagaimana itu? Bukan aku tidak dapat berbuat, salah Abang itu. Coba Ya, saya baca lagi nih. Ya, Bang, baca, ini nggak ada malah kalimatnya. Saya aja takut Bang mau merubah kata-kata ini karena merah di sini Bang. iya karena saya tidak baca. Bukan karena Abang tidak pegang Bible. Nah, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi dia mengosongkan dirinya bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa Bang. Kalau urusan kata-kata, urusan ajaran, dia itu nunggu firman dari Tuhan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bukan dari pribadi beliau, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan, berarti diperintah dulu nih, yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Jadi Tidak dapat ditulis di perintah perintah situ, dulu, baru berani ngomong dia. Tidak ditulis di perintah situ, tidak ada. Loh, Bang, saya yang pegang Bible, Bang. Abangnya tidak pegang. Itu kata-kata tambah-tambahan saja itu Loh, tambahan. kok kata-kata tambahan ini? Abangnya ini, saya yang pegang Bible ini ya, sampai open cam ya. Kok malah kata-kata tambahan loh? Yang abang itu kan Nih. kata-kata yang menambah. Yang tadi abang Menambah? baru selesai. Ini, coba diam dulu Bang. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan nih, ada kalimat memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Jadi kan nunggu perintah dulu Bang, nunggu firman dulu. Dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Nunggu firman dulu beliau Bang. Enggak moro-moro langsung ngomong, enggak. Iya, begini arti firman itu memang Wah, kan nafsiri sendiri kan, pakai data lah kalau ngomong itu. Jangan masih nggak mengerti ayat itu. Begini, ayat itu mengerti ayat itu. Abang aja dari tadi salah terus ngomongnya. Begini, itu bukan salah karena saya tidak baca. Dia punya artinya begini, Mas. Yesus itu kan utusan dari Allah, ya. Dia Yang Yesus itu pohon sendiri pinang dari siapa? surga sendiri turun ke dunia, mengosongkan diri, ya. Mengosongkan diri artinya dia turun itu dia firman Allah, dia firman itu sendiri. Ketika dia turun ke dunia, dia tidak mungkin bekerja beda dengan firman di sorga, karena firman turun ke dunia itu dia firman ada di dunia, firman juga ada di sorga. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan di sorga. Itu punya pengertian seperti itu. Justru itu dia mengatakan aku tidak bisa berkata-kata menurut diriku sendiri. Itu dia punya artinya seperti itu, Mak. Abang punya data nggak keterangan abang itu? Itu penjelasannya. Nah kan, ngarang akhirnya. Sekarang Pak, coba masih Kalau ditafsir. abang punya data bahwa pemahaman abang seperti itu divalidasi oleh pakar, misalnya ada pakar nih yang mengatakan begini, enggak apa-apa. Abangnya siapa? Wan Bible aja enggak paham. Kami ini kan pakarnya, pakar Alkitabnya. Apanya pakar abar enggak pegang Bible aja bingung tadi ayatnya salah. Walaupun itu kata-kata berbeda, tapi dia pengertian Bukan hanya berbeda, Bang, salah paham tadi. ya, pengertiannya seperti itu, Bang. Walaupun kata-katanya sedikit berbeda, tetapi dia artinya Boleh, Bang, merubah kata-kata itu, Bang. Bahaya, ini merah ini tulisannya. dia punya artinya begitu, Bang. Karena dia itu kan diutus. Tidak mungkin tangan Allah di dunia bekerja beda dengan pikiran Allah di sorga. Coba merenungkan itu. Yesus itu tangan Allah di bumi, dan dia itu bekerja sesuai dengan
pikiran yang mengutus tangannya ke bumi. Seperti saya sementara bekerja rumah, membuat rancangan rumah dengan pikiran saya. Tidak mungkin tangan saya bekerja beda dengan pikiran saya. Nah, Itu artinya, Mas. Sudahlah, terserah abang lah. Iya, Ngarang, nggak ada data. Kalau Ustadz Wafi pakai data. Itu bukan data, itu dia punya artinya. Bukan data, Bang tapi Wafi Ustadz. cuma baca-baca. Dan Bapak tidur aja deh. Baca-baca. Dan Bapak tidur aja deh. Kalau Ustadz Bagus. Wafi pakai data, kalau lu mah nggak pakai data, otan asumsi teologi itu mah dogmatis. sebelum ditutup, saya Silakan, akhir ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Kristen, bisa langsung WhatsApp di nomor ini ya, nomor yang ada di layar ini ya. Itu untuk pemesanan buku agar kalian juga tahu cara menjawab dan cara mengkomparasikannya kepada kitab mereka. Sekian Gus. Iya. Silakan, Unda Mila. Udah, saya nggak ada. Sebenarnya saya mulai kepengen nih, ngebantah. Cuma kadang-kadang saya harus belajar dengan Ustadz Wafi. Berapa tahun Ustadz belajar menjadi manusia yang lebih sabar? Saya sabar, tapi nggak terhadap Oten. Iya. Oten lebih banyak mengalah. Nah, Bunda datang bulannya sebulan, jadi susah Bun. Nyindirnya suka kebangetan ini benar-benar nih Ustadz. Tapi nggak apa-apa lah. Ustadz, kalau Ustadz harus jaga marwah, kalau kita nggak perlu ya, Kang Nandar ya. Iya. Ustadz itu kita awasin di mana-mana. Saya bilang, lo nggak percaya? Coba hadapin Ustadz saya. Wah, saya selalu begitu, pede banget saya. Tapi mau pengumuman sedikit sebelum tutup. Boleh. Jadi hewan villa yang di bawah itu ada nama akun Dokter Perasaan, satu Tinker, satu edition limited edition, satu. Jadi grup itu ingetin namanya. Itu penyamaran. Jadi seolah-olah dia ngebahas, wah saya senang banget itu karena hostnya kayaknya seolah-olah nggak pro poligami, sampai saya sempat bertanya kenapa ini kok bisa begitu. Dia jabarin lah alasan-alasannya, masuk di akal. Tapi setelah dia bilang itu Al-Quran nggak relevan, tidak bisa menjadi petunjuk, mulai deh tanduk saya keluar. Nah, sampai saya harus ngeluarin kata-kata doggy dan everything. Akhirnya dia bilang, oh ilmu apa yang saya ada? Dia kepancing. Jadi bukan saya aja Ustadz, kalau saya emosi gitu pasti banyak yang kepancing, karena saya udah ngeluarin, lu mau ngebahas Al-Quran tidak relevan ini, ilmu lu apa? Emang perlu ilmu apa? Nah, dia mulai kepancing itu, mulai saya ini. Jadi hati-hati, pokoknya hati-hati. Saya terima kasih Ustadz Miftah kemarin WA saya sama Bang Samudra ngasih tahu, rupanya di atas ada cyber juga ini, akun ini memang lagi diawasin. Jadi kayak gitu, kayak C6 itu Ustadz. Jadi, Paham. ya. Oh iya, parah teman-teman. Ustadz, benar. Juga jangan lupa di subscribe dan ditonton YouTube saya Abdul Wafi 99 ya. YouTube Siap. saya Abdul Wafi 99. Jangan lupa di subscribe, di share, ditonton teman-teman agar tahu cara menjawab tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah terhadap Islam. Mantap. Kang Nandar kenal sama sobat. Terus dulu. Saya pikir udah selesai. Ya. Terus dulu Ustadz. Lanjut Gus Yonatan. Iya, silakan Bunda Mila. Kang Nandar kenal sama sobat ngarit. Waduh, saya jarang Nggak tahu main ya. komal orang lain, Bunda Mila. Oh ya udah. Saya, kalau Oh enggak. pegang TikTok, Dia tuh emang TikToker 1,8 M itunya followernya. Jadi ternyata dia juga salah seorang anggota DPR. Kemarin kita sempat video call. Ya mudah-mudahan saya juga dipromosiin sama mereka. Mantap Bunda. ya Nah, Bunda Mila. Ya, Terima kasih. itu salah satu tuh. Bunda Ya, ini bagus lah. orang besar tapi masih mau ya naik di TikTok. Iya. Jangan gitulah. Iya, soalnya Ya. orang-orang kelas kayak Bunda ini jarang ada yang mau ke TikTok, Bun. Iya. Ya enggak lah, banyak Ustadz, banyak. Sekarang nih ngelihat di yang follower saya tuh yang centang biru tuh banyak Ustadz. Pelan-pelan satu-satu Itu. mereka masuk.
Semoga secepatnya pulang ke Indonesia Bun, biar ketemu saya sama Gus Yonatan. Iya, iya, saya tunggu. Insya Allah. Aduh, saya Ya, nanti saya- saya marah-marahin. Saya anu ya izin mau makan dulu Bun, lapar saya Bun, nyari makan Bun. Ya Allah, Duduk, tengah malam. Ustaz. Ya Jangan udah, doa dulu, Tad. tutup aja. Ya, Duduk Hah? dulu, Tad. Doa dulu dong. Ya benar. Iya, silakan Tad. ya kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan dilancarkan oleh Allah. Yang punya hutang segera dilancarkan oleh Allah untuk bisa melunasinya. Ibadah Amin, kita diterima oleh Allah dengan barokahnya suratul Fatihah. Dan kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, umat Islam secara umum dijaga akidahnya dari akidah yang tidak benar, disatukan oleh Allah dalam ukhuwah Islamiyah. Dan seluruh teman-teman terima kasih yang sudah mensupport Bunda Mila dan teman-teman yang di bawah yang hadir pada acara kali ini. Semoga bukan hanya kumpul di sini, tapi di akhirat kita benar-benar kumpul menjadi Amin. dibanggakan Amin. oleh Rasulullah SAW. Di bawah bendera beliau kita diakui umatnya, dibanggakan oleh beliau. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. Amin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bunda Mila, dari Gus Yonatananda, dari saya pribadi, kiranya dimaklumi karena itu adalah sifat kemanusiaan kita. Kalau ada kata-kata kebenaran yang datang dari lisan kita, hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.